Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan tentang masalah rukun sholat, karena bagaimana mungkin kita sholat akan tetapi tidak tahu dan tidak mengerti rukun-rukunnya sholat. Jadi makanya mengetahui rukun sholat itu wajib bagi setiap individu muslim. Maka orang yang menjalankan sholat wajib tahu rukun-rukunnya sholat. Ini penting, karena kita sholat tanpa tahu rukunnya, nah ini bagaimana mungkin? Jadi makanya rukun sholat ini wajib diketahui oleh setiap individu muslim dan juga muslimah. Kita akan bacakan dalam kitab Sulam At-Taufiq. Jadi fasal yang menjelaskan tentang masalah rukun-rukunnya sholat. Kita mulai niat ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu atau pengetahuan kita, dan juga menjadi wasilah pahala untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyara ana 17. Artinya fasal ini menjelaskan arkanus sholati sab'ata asyara. Jadi rukun sholat itu ada 17. Jadi rukun ini kalau seandainya ditinggalkan ya tidak sah sholatnya. Namanya juga rukun. Kalau salah satu rukun ini ditinggalkan atau tidak dipakai salah satu rukun ini, maka sholatnya ya batal. Itu lah rukunnya sholat itu ada 17. Kita lanjutkan. Al-awwalu utawi kang awal utawa kang pertama iku an-niyatu niat bil qalbi ing dalem ati lil fi'li krana arai agawe sholat wa yu'ayyinu lan nertentokake sapa musolli zatas sababi ing salat kang anduweni sebab wal waqti lan anduweni waktu wayanwi lan niat sapa musolli al faridhata ing salat kang bangsa fardu fil fardhi ing dalem salat fardu. Lah yang pertama rukun sholat itu adalah niat. An-niyatu bil qalbi, jadi niat di dalam hati.
lil fi'li, jadi niat dalam hati untuk mengerjakan sholat. Wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti, jadi niat sholat yang mempunyai sebab dan juga mempunyai waktu, dan juga niat sholat fardu. Ya kalau yang biasa sudah maklum niatnya sudah kita ketahui, yaitu usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, dan yang selanjutnya. Lah niat ini adalah tempatnya di hati. Jadi makanya saya ulangi, niat itu tempatnya di hati. Jadi makanya kalau niat itu hanya diucapkan di lisan tapi hatinya tidak niat, ya tidak sah. Karena niat itu tempatnya di hati. Jadi makanya para ulama atau ulama ahli fikih itu menurut jumhur ulama atau menurut mayoritas ulama melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Saya ulangi lagi, melafadzkan niat menurut jumhurul ulama itu hukumnya sunnah. Jadi bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatihi, jadi juz 1 sahifahnya 137. Mahallun niyat bittifaqil fuqaha'i wa fi kulli mawdi'in al-qalbu wujuban. Jadi tempatnya niat itu adalah di hati, jadi tempatnya. Jadi makanya kalau niat sholat misalkan hanya diucapkan di lisan, itu ya otomatis tidak sah. Karena di lisan itu hukumnya hanya sunnah. Sekali lagi tempatnya niat itu ada di hati. Misalkan di lisan mengucapkan usolli fardhu zuhri, dalam hati juga sama mengucapkan usolli fardhu zuhri. Jadi mahalun niat itu, tempatnya niat itu adalah di hati. Lakin yusannu indal jumhuri ghairil malikiyati at-talaffudhu biha limusa'adatil qalbi ala istihdariha. Jadi mengucapkan niat, jadi sunnah mengucapkan niat menurut jumhur ulama atau menurut mayoritas ulama, mengucapkan niat atau melafadzkan niat ini hukumnya sunnah, kecuali bagi mazhab Maliki. Jadi mazhab yang lain selain Al-Maliki atau mazhab Malikiyah ini melafadzkan niat hukumnya sunnah. Nah, keterangan itu bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatihi, jadi juznya 1 sahifahnya 137. Begitu juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa yungdabun nutqu bil manwi qubailat takbir liyusa'idal lisanul qalbah wali annahu ab'adu anil waswas walil khuruji min khilafi man aujabahu. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, jadi halaman 437, itu juga diterangkan mengucapkan niat ini hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi, melafadzkan atau mengucapkan niat hukumnya sunnah. Makanya tempatnya niat itu adalah di hati, sedangkan melafadzkan
itu hukumnya sunnah. Dan juga dijelaskan masalah ini di kitab-kitab yang lain. Jadi makanya hampir mayoritas ulama, al-jumhur atau jumhuril ulama itu bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, kalau di kitab Nihayatul Muhtaj walil khuruji min khilafi man aujabahu, jadi melafadzkan niat hukumnya sunnah itu karena keluar dari khilaf bagi orang yang mewajibkan niat atau bagi ulama yang mewajibkan niat. Bagi ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Jadi ada ulama yang mewajibkan melafadzkan niat. Jadi makanya indal jumhur mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Maka niat wajib di hati dan juga dibarengkan dengan lisan. Nah itu. Jadi sekali lagi biar tidak salah paham bahwa niat itu tempatnya di hati, sedangkan melafadzkan itu hukumnya sunnah. Kita teruskan. Asani utawi kang nomor loro, wa yaqululan ngucap sapa musolli bihaisu yusmi'u ing dalem sekerine aweh rungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli kakuli ruknin kaya dene saben-saben rukun kaulian kang bangsa kauli utawa ucapan. Asani mau iku Allahu Akbar, lafat Allahu Akbar utawa takbir. Wa huwa utawi Allahu Akbar iku sani arkaniha, kaping pindhone pira-pira rukune salat. La rukun salat yang nomor 2 itu adalah ucapan takbir atau ucapan Allahu Akbar. Jadi yang nomor 2 setelah niat itu rukun sholat, setelah niat yang nomor 2 adalah takbir. Lah masalah mengangkat tangan, nah ini. Jadi masalah mengangkat tangan itu urusan berbeda. Jadi yang menjadi rukun sholat itu adalah takbirnya, ucapan Allahu Akbar, atau takbirnya itu yang menjadi rukun sholat. Adapun mengangkat tangan ini urusan berbeda. Maka diterangkan dalam kitab Safinatun Najah, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah inda takbiratil ikhrami wa indar ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami minat tasyahhudil awal. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan mengangkat kedua tangan itu disunnahkan dalam 4 tempat. Jadi mengangkat tangan itu disunnahkan dalam 4 tempat. Jadi kalau rukunnya sholat itu takbirnya, jadi lafadz Allahu Akbar. Lah masalah mengangkat tangan, nah itu masalah mengangkat tangan itu dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah dan juga kitab fikih yang lainnya. Mengangkat tangan itu disunnahkan dalam 4 tempat. Yang pertama inda takbiratil ikhrami, pada saat takbiratul ikhram. Jadi tadi pas mengucap Allahu Akbar itu mengangkat tangan dengan tata cara yang sudah kita maklum bersama, yaitu menurut Syafi'iyah. Jadi mengangkat tangannya itu jari jempol tangan ini ancer-ancernya sejajar dengan telinga paling bawah. Nah itu. Maka yang perlu diketahui bahwa lafadz Allahu Akbar atau takbiratul ikhramnya itu yang rukun sholat yang nomor 2. Sedangkan masalah ngangkat tangan itu persoalan yang lain.
Maka dijelaskan bahwa mengangkat tangan itu disunahkan dalam 4 tempat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yaitu pada saat pertama sholat tadi Allahu Akbar. Yang kedua wa indar ruku'i, jadi sunnah lagi mengangkat tangan pas mau ruku. Yang ketiganya wa indal i'tidali, jadi setelah ruku, jadi ngangkat tangan sunnah. Selain itu nggak ada yang sunnah. Lah yang baru yang keempatnya wa indal qiyami minat tasyahudil awal, yaitu pas dari tasyahud awal. Jadi begitu tasyahud awal selesai terus Allahu Akbar mau berdiri, pas berdiri, nah itu sunnah mengangkat tangan. Nah ini, jadi makanya sekali lagi yang rukunnya sholat adalah Allahu Akbar atau takbiratul ihramnya. Kita lanjutkan. As-salisu tawi kang nomor 3 iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu lil qadiri kaduwe wong kang kuwasa. La rukun salat yang nomor 3 yaitu berdiri dalam salat fardu. Jadi berdiri pada salat fardu. Jadi berdiri pada saat sholat fardu atau sholat wajib itu masuk rukun sholat. Kalau nggak berdiri ya nggak sah. Nah, kecuali bagi orang yang tidak mampu, misalkan lagi sakit dan lain sebagainya atau uzur, ya itu nggak apa-apa. Tapi begitu yang tidak uzur, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri, maka berdiri pada saat sholat itu masuk kategori rukun. Maka rukun kalau ditinggal ya tidak sah. Lah kecuali kalau sholat sunnah. Nah itu. Jadi kalau sholat sunnah ini tidak mengapa tidak berdiri walaupun tidak ada uzur. Misalkan pada sholat isya terus sholat sunnah 2 rakaat, sengaja memang dalam sholat sunnah itu tidak berdiri, jadi sholatnya sambil duduk, itu tidak ada uzur, boleh kalau itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib itu rukun, jadi berdirinya itu loh rukun. Nah itu. Lah kalau sholat sunnah ini tidak mengapa. Makanya ada sebuah hadis, man sholla qa'iman fahuwa afdalu wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man sholla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, berdiri itu adalah rukunnya sholat yang ketiga. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku qiraatul fatihati, maca surah al-fatihah bil basmalati kelawan nganggo bismillah, wat tasydidati lan piro-piro tasydidi fatihah, wa muwalatiha lan piro-piro nuli-nuline al-fatihah, wa tartibiha lan tertibi al-fatihah, wa ikhrajil hurufi lan ngetokake piro-piro huruf min makharijiha saking piro-piro makhraji huruf, wa adamil lahni lan ora anane pepeloan atau pelu al-mukhilli kang nacatake apa lahn bil makna kelawan maknane, wa yahrumulan haram apa al-lahnu pelu mau alladzi ya lahn lam yuhillah kang ora nacatake utawa ngrusakake apa lahn, wala yubtilu lan ora batalake apa lahn. Lah yang keempat yang menjadi rukun sholat itu adalah qiraatul fatihah bil basmalah wat tasdidat wa muwalatiha wa tartibiha ila akhirih. Yang keempat dari rukun sholat adalah membaca surah al-fatihah. Maka kalau misalkan sholat nggak baca fatihah ya nggak sah, nah, karena masuk rukun. Jadi rukun ini kalau ditinggal ya nggak sah sholatnya. Lazim di sini diterangkan bil basmalah, artinya dengan baca bismillah.
Wat tasdidati, terus tasjidnya juga jelas, misalkan bismillahirrahmanirrahim, jadi kudu jelas tasjidnya, wa mualatiha urutan, jadi tidak dibolak-balik, terus tertib. Wa ikhrajil hurufi min makharijiha, terus makhrajnya itu jelas. Terus wa adamil lahni, jadi lisannya ini tidak pelo, alias pengucapannya itu jelas. Jadi makanya baca Al-Fatihah ini dengan basmalah. Lah masalah baca bismillah ini ada khilaf bagi para ulama. Jadi ada khilaf, para ulama itu khilaf tentang masalah bismillah. Yang pertama, kalau menurut mazhab Maliki, jadi tidak baca bismillah, jadi Al-Fatihah itu tidak baca bismillah. Jadi kalau misalkan habis takbir Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadi langsung. Ini kalau mazhabnya mazhab Maliki, jadi ini tidak membaca bismillah. Yang kedua, kalau mazhabnya mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, itu baca bismillah, akan tetapi sir atau pelan. Makanya biasanya setelah takbir Allahu Akbar itu baca bismillahnya pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah kenceng, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu seterusnya. Lah yang ketiga mazhab Syafi'i, jadi membaca basmalahnya ini jahr. Nah itu, jadi baca basmalahnya ini adalah jahr atau dikencengkan, ya seperti yang ada di mayoritas orang Indonesia. Bismillahnya dikencengin, mau maghrib, mau isya, mau subuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Jadi makanya ada perbedaan pendapat tentang masalah bismillah. Ada yang tidak mengucapkan bismillah atau fatihahnya tidak bismillah, tapi mayoritas dari madhab itu memakai bismillah. Bahkan Imam Syafi'i berkata bismillahirrahmanirrahim itu masuk surah Al-Fatihah. Jadi bismillahnya sendiri itu masuk dalam surah Al-Fatihah, seperti yang dijelaskan dalam kitab juz 1 halamannya 129. Menurut Imam Syafi'i bukan hanya dibaca jahr, tapi bismillah itu wajib dibaca. Kenapa? Karena bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau bagi madhab Imam Syafi'i tidak baca bismillah, ya tidak sah sholatnya. Nah itu karena apa? Karena bismillah ini masuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi bukan hanya dijaharkan, tapi sudah masuk surah Al-Fatihah. Nah itu perbedaan-perbedaan yang harus kita fahami. Jadi nggak usah aneh kalau seandainya ada perbedaan. Jadi makanya dari madhab 4 ini tata caranya berbeda. Bahkan madhab Maliki ini tidak membaca basmalah pada saat sholat. Lah rukun yang nomor 4 adalah baca Fatihah dengan bismillahnya. Lah makanya kalau seandainya wa yahrumu al-lahnu alladzi lam yukhilla wa la yabtulu, lah haram bagi yang lidahnya ini pelo. Jadi bahasa Jawanya itu pelo. Kalau bahasa Indonesianya pelo itu ya nggak jelas lah. Jadi nggak jelas hurufnya. Itu haram. Yang sampai pelo itu atau tidak jelas hurufnya atau lafadznya itu sampai merubah makna. Wala yabtulu, cuman tidak batal sholatnya, cuman haram saja. Apalagi lebih-lebih kalau jadi imam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ar-ruku'.
bi ayyan haniya gambar yen to merkungkung sapa musolli bihaisu tanalu ing dalam sekirene merkoleh sapa musoa bihaisu tanalu ing dalam sekirene merkoleh apa rohatahu delamakan lorone musolli rukbatai ing dengkul lorone musolli. Layang nomor 5 rukun sholat itu adalah rukuk. Jadi rukuk, kalau sholat tidak rukuk ya batal lah. Terus masalah bacaan lah itu urusan lain. Nah itu masuk dalam bab nanti yang lain. Yang menjadi rukun sholat itu adalah rukuknya, masalah bacaannya itu beda lagi. Nah itu, jadi makanya rukun yang nomor 5 adalah rukuk. Nah itu, makanya kalau misalkan sholat nggak rukuk ya nggak sah. Bi ayyan haniya bihaisu tanalu rohatahu rukbataihi. Lah rukuk itu gambarannya, jadi orang itu merunduk atau merkungkung sekiranya kedua tangan ini loh, kedua tangan atau delamakan tangan ini bisa meraih ke lutut, bisa meraih lutut atau menyentuh lutut. Kalau gambarannya jadi antara kepala dengan punggung ini rata. Maka kalau di kitab fikih yang lainnya jadi punggung dengan kepala ini rata. Jadi andaikan dikasih papan itu nggak jatuh papannya saking ratanya. Nah itu kategori rukuk. Lah rukuk ini masuk rukun yang nomor 5. Kita lanjutkan as-sadisu taikang nomor 6 iku at-tumakninatu anteng fihi ing dalam rukuk bi qadri subhanallahi kelawan kira-kira mongso wacaan subhanallah. Bi qadri subhanallahi kelawan kira-kira mongso atau waktu bacaan subhanallah. Lah rukun yang nomor 6, rukun sholat yang nomor 6 itu adalah tumakninah. Jadi sekali lagi rukun yang nomor 6 itu adalah tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu artinya anteng. Jadi tumakninah itu diam sejenak atau diam sejenak. Lah waktu sejenaknya itu diukur dengan apa? Diukur bi qadri subhanallah. Jadi misalkan orang itu rukuk, jadi setelah baca Fatihah terus surat, terus dia rukuk Allahu Akbar. Lah pas rukuknya ini asal diam sebentar, ukurannya subhanallah, lafadz subhanallah itu sudah cukup. Makanya sholat cepat misalkan asal dia tumakninah, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asal tumakninahnya itu kadar kiranya lafadz subhanallah itu sudah mencukupi. Lah ini tumakninah masuk kategori rukun sholat, jadi bukan khusyuk. Kalau khusyuk ini tidak masuk kategori rukun sholat, tapi yang menjadi rukun sholat adalah tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar. Lah kadar waktunya diam sebentar itu diukur dengan lafadz subhanallah. Jadi misalkan Allahu Akbar, jadi diamnya itu diukur lafadz subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar itu sudah cukup. Nah itu. Jadi yang nomor 7, yang nomor 6 rukun sholat adalah tumakninah. Lah tumakninah itu ukurannya berapa menit? Nah itu diukurnya di qadri subhanallah. Jadi dengan kadar ucapan atau lafadz subhanallah. Nah kita ngucapin subhanallah itu ya paling 1 detik atau 2 detik. Nah itu kadar tumakninah. Kita lanjutkan. As-sabi'u taikang nomor 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Bi ayang tasiba gambare kelawan yen to jejeg sapa musolli qaiman hale wong kang ngadeg.
Lah yang nomor 7 yang termasuk rukun sholat itu adalah i'tidal. Jadi i'tidal itu berdiri setelah ruku. Bi ayyang taswiba qa'iman. Jadi i'tidal itu harus jejak badannya. Jadi seperti pada saat takbir atau baca Fatihah. Jadi badannya itu lurus. Itu rukun sholat. Kalau itu ditinggal ya batal sholatnya. Nah itu. Jadi makanya yang nomor 7 i'tidal. Jadi badannya ini harus tegak lurus, tidak boleh istilahnya agak merkungkung belum selesai, tidak boleh. Maka diteruskanlah yang nomor 8 as-saminu taikang nomor 8. As-saminu taikang nomor 8 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalam i'tidal itu at-tumakninatu anteng utawa tumakninah fihi ing dalam i'tidal. Lah yang ketujuh tadi adalah i'tidal. Jadi i'tidal itu bi ayyang tasiba iman. Jadi badannya lurus, kepala badan pokoknya lurus berdiri. Lah itu harus ada tumakninahnya. Makanya yang ke-8 rukun sholat adalah at-tumakninatu fihi. Tumakninah dalam i'tidal. Jadi i'tidal itu tidak boleh misalkan kita habis rukuk Allahu Akbar langsung sujud, nggak boleh, harus ada tumakninah. Lah kadar lama tumakninah itu yaitu tadi yang sudah dijelaskan di atas. Kadar lamanya waktu tumakninah yaitu diukur dengan bacaan subhanallah. Jadi sangat singkat tumakninah, antara 1 detik 2 detik. Jadi tidak lama tumakninah itu. Nah itu asal tumakninah ya udah. Lah tumakninah ini penting, tidak boleh ditinggal. Tumakninah itu cuma sebentar. Kadar waktu ucapan subhanallah paling berapa detik sih? Subhanallah paling ya 2 detik 3 detik lah. Nah itu namanya tumakninah. Jadi diam sebentar. Nah, jadi i'tidal begitu lurus harus diam sebentar untuk tumakninah. Lah kita lanjutkan atasi utawi kang nomor 9 iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Bi ayyal doa gambar yen to nyeleyake sapa musolli jabhatahu ing baduke musolli ala musallahu ing atase nggon salate musolli maksyufatan hale kang den buka mutasaqilan hale kang den petelake utawa den teken biha kelawan jabhah wa mungkisan lan hale jungkel wayal doalan nyeleyake sapa musolli syai'an ing suwiji-wiji min rukbataihi saking dengkul lorone musolli wa min butuni kaffaihi lan saking jerone epe-epeke utawa epe-epek lorone musolli wa min butuni aswabi rijlaihi lan saking jerone pira-pira drijine sikil lorone musolli. Lah yang nomor 9 yang menjadi rukun sholat itu adalah as-sujudu marrotaini, 2 sujud. Jadi setiap rakaat kan mesti ada 2 sujud. Lah sujud dua-duanya, nah itu sujud dua-duanya itu masuk rukun sholat. Kalau sholat misalkan tidak ada sujud ya tidak sah. Lah sujud itu bi ayyal doa jabhatahu ala musallahu maksyufatan mutatsaqilan biha wa mungkisan. Jadi sujud itu gambarannya yaitu jabhah, jadi jidat kita taruh di tempat sholat kita, mau di sajadah, mau di tanah, mau di keramik, mau di apa saja bebas. Maksyufatan la jabhah itu harus kebuka. Jadi ini wajib ini maksyufatan, jadi dibuka ini jabhah. Jadi jangan sampai peci pada saat sholat ini nutup jidat kita. Ini banyak kita perhatikan orang sholat pecinya nutupi pecinya nutupi jabhah atau batuk
atau jidat. Ini tidak boleh, entah serbannya entah apa. Bahkan kata ulama, rambut saja satu kok ada di jidat kita, terus rambut itu pas kebetulan kita pakai sujud rambut kita sendiri, itu kita tidak sah sholatnya. Maka harus maksyufatan mutasaqilan, di samping terbuka kita agak tekan dalam sujud itu, bukan digosok-gosok sambil ditekan, enggak, asal pokoknya tekan aja. Lah ukuran tekan menurut ulama, ditekankan jidat ke tempat sujud itu. Kalau seandainya kapas ini ditaruh misalkan di tempat sujud, umpama ditaruh kapas itu, begitu jidat kita taruh, kapas itu kempes. Nah itu ukuran tekan, bukan ditekan sampai digesek-gesek, bukan. Jadi istilahnya nempel. Jadi bukan hanya ditaruh, ditahan, enggak, ditempelkan. Itu maksudnya. Wa yadhu'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kafaihi wa min butuni asabi'i rijlaihi. Jadi makanya sujud di samping pakai jidat, terus pakai rukbatayhi, lutut. Jadi lutut itu harus ke tanah, terus butuni kafaihi, jadi epek-epek atau tangan yang dalam itu ditempelkan ke tanah. Terus kaki, jadi kaki ini posisi kaki, jari-jari kaki, jadi jari jemari kaki ini nempel ke tanah. Jadi artinya kakinya ini agak dipancal supaya epek-epek kaki atau dalam kaki itu bisa nempel ke tanah, jadi agak dipancalkan. Nah itu sujud. Jadi sekali lagi, sujud itu adalah masuk kategori rukun sholat. Masalah bacaannya beda lagi itu nanti. Jadi sujud atau kedua sujud lah, cara sujudnya itu yaitu tadi, batuk harus terbuka, terus telapak tangan juga harus nempel, termasuk telapak kaki yang jari-jarinya juga harus nempel. Nah ini, jadi itu yang nomor 9. Kita lanjutkan. Al-ashiru tawi kang nomor 10 iku at-tuma'ninatu, tumakninah atau diam sebentar fi ing dalam sujud. Fi ing dalam sujud lah rukun salat yang nomor 10 itu adalah tumakninah dalam sujud. Jadi begitu sujud yang tata caranya sudah kita jelaskan tadi, terus tumakninah. Tumakninah sekali lagi adalah diam sebentar, kadar diamnya itu ukurannya memakai subhanallah ukuran waktunya. Jadi kalau misalkan di detik ya antara 2 detik 3 detik. Nah itu. Jadi itu adalah yang ke-10, tumakninah pada saat sujud. Yang selanjutnya kita lanjutkan yang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyar utawi kang nomor 11 iku al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. La rukun salat yang nomor 11 itu adalah al-julusu, duduk bainas sajdataini, di antara 2 sujud tadi. Jadi rukun salat yang nomor 11 itu adalah duduk di antara 2 sujud. Ini masuk rukun salat. Jadi kalau misalkan setelah sujud yang pertama terus tidak ada duduknya, langsung sujud yang kedua, ya sholatnya tidak sah. La al-julusu bainas sajdataini, ini masuk rukun sholat. Maka kalau rukun sholat ditinggal ya tidak sah sholat. Nah ini, jadi kita lanjutkan. Asani asyara utawi kang nomor loras. Asani asyara utawi kang nomor rolas iku at-tumakninatu, tumakninah utawa anteng fihi ing dalem al-julus bainas sajdataini. Yang nomor 12 rukun salat adalah tumakninah pada saat duduk di antara 2 sujud. Jadi begitu sudah sujud pertama kita Allahu Akbar, itu kita duduk. Lah duduk ini masuk kategori yang namanya rukun sholat.
Lah pada saat duduk tadi itu di antara dua sujud itu harus tumakninah. Jadi harus dan wajib tumakninah, karena tumakninah itu adalah rukun sholat yang nomor 12. At-tumakninatu fihi, tumakninah pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, itu rukun sholat. Kalau ditinggal ya batal sholatnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisa asyara utawi kang nomor 13 iku al-julusu lungguh lit tasyahudil akhiri krono arahe tasyahud akhir, wa malan lungguh ba'dahu ing dalem sause tasyahud akhir. La rukun salat yang nomor 13 yaitu al-julusu lit tasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Jadi duduknya ini beda lagi dengan tasyahud akhir nanti. Jadi yang nomor 13 rukun sholat itu adalah duduk untuk menjalankan tasyahud akhir. Nah, ini duduknya ini. Maka duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda. Lah keterangan bedanya itu nanti kita jelaskan di pengajian yang lain pada saat bacaan. Jadi cara duduknya dengan tasyahud awal dengan tasyahud akhir ini ada perbedaan. Nah, itu yang sudah kita maklum. Yang perlu kita pahami di sini bahwa duduk untuk tasyahud akhir itu masuk kategori rukunnya sholat. Nah, ini penting kita pahami. Karena apa? Kita misalkan sholat tapi nggak tahu rukunnya, yang pentingnya, yang intinya ini rukun, kok kita nggak tahu, gimana sholat kita mau dikatakan sholat yang benar? Barang rukunnya aja nggak paham. Nah gitu. Itu ya, yang nomor 13 adalah duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Kita lanjutkan ar-rabi'u kang nomor 4 ar-rabi' asyara utawi kang nomor 14 iku at-tasyahudul akhiri. Iku at-tasyahudul akhiri, tasyahud akhir. Iku at-tasyahudu, tasyahud al-akhiru kang akhir kalau itu dipisah. Iku at-tasyahudul akhiri, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Fayaqulu mongko ngucap sapa musolli, fayaqulu mongko ngucap sapa musolli, ngucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Ing lafat at-tahiyatul mubarakatu, at-tahiyatu tawi piro-piro penghormatan, al-mubarakatu lan piro-piro keberkahan, as-sholawatu lan piro-piro sholawat atau tambah rahmat, atau ibatu lan piro-piro penghormatan iku lillahi kagungane Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun sholat yang nomor 14. Jadi rukun sholat yang nomor 14 adalah at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Kalau yang nomor 13 tadi duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Jadi duduknya itu masuk rukun sholat. Lah tasyahud akhirnya ini juga masuk rukun sholat yang nomor 14. Nah, ini jadi tidak ada tasyahud awal, itu nanti beda bahasan karena tidak masuk rukun sholat tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir ini masuk kategori rukun sholat yang nomor 14. Lah pada saat tasyahud akhir itu
Orang yang sholat itu mengucapkan doa, yaitu doa yang sudah kita hafal semua, sudah kita maklum semua, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud akhir. Jadi duduk untuk tasyahud akhir masuk kategori rukun sholat. Lah tasyahud akhirnya, yaitu tasyahud akhirnya juga masuk rukun sholat yang nomor 14. Lah bacaan tasyahud akhir, nah bacaannya yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Nah itu rukun sholat yang nomor 14. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisa asyara utawi rukun sholat kang nomor 15 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi, wa sallam lan mugi-mugi paring tambahi keselamatan sapa Allah ing kanjeng Nabi. Wa aqalluha utawi luwe sithik-sithike maca sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat rupa Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang nomor 15 rukunnya sholat yang nomor 15 itu adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebelumnya duduknya itu juga masuk kategori rukun sholat, tasyahud akhirnya itu masuk kategori rukun sholat, dan juga pada saat tasyahud akhir membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatulillah tadi. Lah yang nomor 15 rukun sholat adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah membaca sholawat di tasyahud akhir itu masuk rukun sholat. Kalau tasyahud akhir tidak membaca sholawat, ya tidak sah sholatnya, karena sholawat masuk yang namanya rukun sholat yang nomor 15. Lawa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikit-sedikitnya dalam membaca sholawat pada saat tasyahud akhir, paling sedikitnya cara membaca sholawat atau bacaan sholawatnya paling sedikit yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Maka yang paling afdol yaitu seperti yang sudah kita hafal semua, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim ila akhirih. Nah itu bacaannya. Lah membaca sholawat sekali lagi ini rukun sholat yang nomor 15. Kita lanjutkan as-sadisa asyara utawi kang nomor 16 iku assalamu salam wa aqalluhu utawi luweh sithik-sithike salam iku assalamu alaikum. Lafat assalamu alaikum iku assalamu alaikum. Lafat assalamu alaikum. La rukun sholat yang nomor 16 itu salam, yaitu assalamu alaikum. Jadi salam pertama. Jadi rukun sholat yang nomor 16 adalah salam. Lah ucapan salam yang paling sedikit yaitu assalamu alaikum. Jadi misalkan kita sholat, setelah selesai membaca sholawat dan doa biasanya,
Jadi doa sekali lagi tidak masuk kategori tahiyat akhir. Doa tahiyat akhir pada saat tahiyat akhir itu tidak masuk rukun sholat. Yang masuk rukun sholat itu adalah duduknya terus tasyahud akhirnya dengan membaca yang sudah kita jelaskan, terus membaca sholawatnya, itu masuk rukun sholat. Nah setelah itu salam. Misalkan kita sudah berdoa pada saat tahiyat akhir, kita terus salam, assalamualaikum. Itu paling sedikit-sedikitnya kita mengucapkan assalamualaikum. Yang paling bagus assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak pakai wabarakatuh. Jadi sunnahnya membaca salam yaitu assalamualaikum warahmatullah, tidak ditambah wabarakatuh pada saat sholat. Beda pada saat sholat jenazah, nah itu beda lagi. Jadi makanya rukun sholat yang nomor 16 yaitu salam, paling sedikitnya salam yaitu assalamualaikum. Kalau yang kepingin afdol sunnahnya yaitu yang lengkap assalamualaikum warahmatullah, tidak memakai lafadz wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'a asyarah utawi kang nomor 17 iku at-tartibu tertib. Iku at-tartibu tertib fa ing ta'ammadah mongko lamun nejo utawa moho-moho utawa nejo sapa musolli tarkahu ing ninggal tertib kaan sajada kaya oleh sujud sapa musolli qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e musolli batalat lek ngono mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat. Wa insaha lan lamun lali sapa musolli fal ya'ud mongko becik mbaliya sapa musolli ilaihi maring rukun kang den lalekake. Ilaihi maring rukun kang den lalekake. Illa ayyakuna kecuali yen to ana sapa musolli ana iku fi mislihi ing dalem rukun kang den lalekake, iku fi mislihi ing dalem padane rukun kang den lalekake, au ba'dahu utawa ing dalem sause mislihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatatimu mongko fatatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatutamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatutimma ya. Fatutimma ila ayakuna fatutimma mongko nyampurnake bismillahirrahmanirrahim sapa musolli bi kelawan ngelakoni mislihi, bi kelawan ngelakoni mislihi utawa sebab nggih, bi sebab ngelakoni mislihi apa sing disampurnake, nyampurnake apa mau rakaatahu ing rakaate musolli wala golan nganggur utawa sia-sia apa mak rukun saha kang lali sapa musolli bi kelawan emah, bi kelawan emah. Lah yang nomor 17, yang nomor 17 rukunnya sholat itu adalah tertib. Dari tertib itu berurutan. Maka fa'ing ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batolat. Jadi rukun yang nomor 17 adalah tertib. Maka kalau seandainya orang yang sholat ini meninggalkan tertib, jadi dia tidak tertib atau meninggalkan ketertiban, dicontohkan di sini ka'an sajada qabla ruku'i. Jadi misalkan dia sujud dulu sebelum ruku', batolat, maka sholatnya batal. Lah sekarang kalau lupa gimana? Wa insaha fal ya'ud ilaihi. Kalau seandainya lupa, maka kudu balik ke rukun yang tadi lupa itu. Jadi misalkan mau rukuk ternyata sujud, lah maka dia kudu balik rukuk lagi. La illa ayyakuna fi mislihi au badahu fatutimma bihi rakaatahu walahu mafsaha bihi. Nah, ini catatan penting yang harus kita pahami. Jadi tadi kalau misalkan sengaja, jadi sengaja tidak tertib, misalkan sujud dulu tidak rukuk dulu, maka sholatnya batal. Lah kalau lupa ini
maka kita kudu kembali kepada rukun yang kita lupa tadi, baru meneruskan. Lah seandainya misalkan lupa, belum rukuk terus ujuk-ujuk sujud, dia lupa. Lah sujud itu sudah sempurna, artinya sempurna itu jidat sudah nempel di nempel di tempat sujud, tangan sudah nempel, lutut sudah nempel. Kalau sudah sempurna seperti itu, maka lanjutkan, tidak usah balik. Kan kalau tadi lupa rukuk langsung sujud, lah sujudnya belum sempurna, itu balik lagi ke rukuk. Tapi kalau seandainya sujudnya sudah sempurna, jadi jidat sudah nempel, kaki nempel, sudah sempurna sujudnya, jadi nggak usah balik lagi. Jadi kalau lupa nggak usah balik lagi, teruskan aja. Cuman tadi rokaat yang tidak melakukan rukuk tadi itu tidak dihitung, artinya lago. Jadi lago itu tidak dihitung. Jadi misalkan kok tadi sudah baca Fatihah, sudah apa terus tapi tidak rukuk, karena lupa sujud sudah sempurna, teruskan saja sujud, terus duduk lagi, sujud, terus berdiri lagi. Lah rokaat yang tadi yang lupa tidak rukuk itu tidak dihitung gitu. Tapi kalau belum sempurna, balik lagi, rukuk dulu baru sujud. Nah ini yang perlu kita pahami. Lah inilah rukun sholat ada 17. Lah ini wajib kita ketahui, wajib kita pahami. Kenapa? Bagaimana kita sholat dengan sempurna, rukunnya saja kita tidak paham. Bagaimana mungkin rukun tidak paham terus kita sholat? Bagaimana mau sah sholat kita, bagaimana mau sempurna sholat kita? Lah yang inti daripada inti yaitu rukunnya sholat tidak mengerti, maka perlu kita mengerti yang namanya rukunnya sholat. Nah ini baru rukunnya ada 17, nanti bacaannya sunnahnya bagaimana itu nanti bacaan-bacaan dan gerakan yang lainnya selain 17 ini kita bahas di lain waktu. Artinya yang perlu kita pahami bahwa 17 ini kita bukan sekedar harus tahu, tapi harus paham supaya sholat kita menjadi sholat yang sempurna. Jadi sekali lagi, bagaimana kita sholat mau baik sholatnya. Lah yang intinya sholat aja kita tidak paham, yaitu rukunnya sholat yang inti kita tidak paham. Bagaimana sholat kita mau bersih, mau benar. Nah itulah pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi pahala, tambahnya menjadi wasilah pahala buat kita, dan juga menjadi wasilah tambahnya ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.